إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kami mengajak kita semua, pribadi dulu khususnya, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita agar setiap hari demi hari keimanan dan ketakwaan kita meningkat dan terus meningkat. Jangan sampai terjadi sebaliknya, keimanan dan ketakwaan kita menurun dan terus menurun. Alhamdulillah kita. Dengan jalan kita selalu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang bersamaan juga kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permusuhan kita dengan iblis atau syaitan itu sejak diciptakan datu kita manusia pertama Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam ketika masih berada di dalam surga, diceritakan pada surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 38. Di sana peristiwa bagaimana iblis menggoda Adam ketika berada di surga, sehingga Adam terperdaya dengan godaan iblis dan mau mendekati pohon yang oleh Allah dilarang untuk mendekatinya. Satu-satunya larangan Allah kepada Adam di surga hanyalah mendekati sebuah pohon, dan itu pun hanya satu pohon. Padahal banyak pohon lain, banyak buah lain, banyak makanan lain, banyak kesenangan dan kenikmatan lain boleh bagi Adam. Tapi dengan kehebatan, kelihayan syaitan dan iblis pada waktu itu mampu menggoda Nabi Adam agar mendekati dan mau memakan buah yang satu-satunya dilarang. Coba bayangkan, ribuan buah, bahkan ratusan ribu buah yang ada di surga dibolehkan, dan banyak pohon di surga dibolehkan, tapi hanya satu yang dilarang. Tapi iblis saking hebatnya mampu merayu Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati dan memakan buah pohon satu itu. Sejak itulah sebenarnya permusuhan kita antara manusia sama dengan syaitan, dengan iblis, sampai kepada hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 162, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Janganlah engkau terperdaya dengan tipu daya langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Qayyim al-Jauzi memberikan ada paling tidak 6 langkah syaitan dalam mendekati manusia, merayu manusia agar tergelincir dari jalan yang benar, agar manusia tidak masuk ke dalam surga, agar manusia menemani dia, mengawani iblis dan syaitan di dalam neraka. Yang pertama langkahnya menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah mengajak manusia
menipu manusia, merayu manusia untuk selalu mau menjadi kafir, musyrik atau munafik. Ini langkah target yang paling utama oleh setan, yaitu mengajak manusia pada kekafiran, kepada kemusyrikan, dan kepada kemunafikan. Kenapa? Karena tiga golongan ini pasti masuk neraka tanpa hisab. Tidak ada audit, tidak ada penimbangan, tidak ada perhitungan baik dan buruk. Sia akan dimasukkan ke dalam neraka tanpa diobahi hisab. Orang kafir berbuat baik apapun tidak dihitung, karena perbuatan baiknya adalah tidak dihitung sebagai sebuah kebaikan, dan dia pasti masuk neraka. Pasti tiga golongan ini masuk dalam neraka, maka pasti mengawani iblis, dan itu adalah tujuan goal dari syaitan yang menjadi anak buahnya dan iblis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan ini. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, dia akan menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Innallaha yaghfiru ayyushraka la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik apabila Allah menghendakinya. Jadi kekafiran dan kemusyrikan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah ketika kita meninggal dunia pada dalam keadaan dua keadaan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, langkah kedua, kalau kita tidak, maka kita diajak untuk berbuat bid'ah, melakukan hal-hal yang bid'ah. Menurut Ibnu As-Sawri, berbuat bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dan syaitan daripada berbuat dosa besar. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa besar, sebodoh-bodohnya dia, sezalim-zalimnya dia tahu bahwa dia berbuat dosa besar. Begitulah orang yang berzina, minum minuman keras, orang yang membunuh, orang yang merampok dan sebagainya. Dia tahu bahwa dia berbuat dosa besar. Suatu waktu nanti mungkin saja dia akan bertobat. Tetapi orang yang berbuat bid'ah dia tidak akan bertobat, karena menurut dia itu adalah perbuatan ibadah, pada ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Maka berbuat bid'ah lebih disukai di sisi syaitan daripada berbuat dosa besar. Apa contohnya bid'ah? Bid'ah ini adalah sesuatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Secara ekstrim sebenarnya kaum Khawarij, jadi bid'ah pertama itu dilakukan oleh kaum Khawarij. 3 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, Umar, Utsman, dan Ali, terbunuh oleh kaum Khawarij. Mereka beranggapan bahwa membunuh ini adalah baik, adalah jihad, padahal sesuatu yang dilarang. Bagaimana mereka mau bertobat? Karena mereka merasa bahwa itu adalah perbuatan baik. Tidak mungkin orang yang merasa perbuatan baik bertobat. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa besar, bisa saja suatu saat dia akan bertobat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, contoh lain adalah orang yang berbuat bid'ah, misalnya ziarah kubur. Sekarang ramai jadi tren di masyarakat kita di Kalimantan Selatan, ziarah kubur. Ziarah kubur adalah sesuatu hal yang boleh. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Pada di awal Islam, kata Nabi, kami melarang kalian para sahabat untuk ziarah kubur. Fazurha wa hina wal ani fazurha. Sekarang silahkan kalian ziarah kubur. Jadi ketika awal-awal Islam, Nabi melihat akidah para sahabat itu belum kuat, maka kalau ziarah kubur nanti dikhawatirkan akan membawa kepada kemusyrikan. Tapi pada saat Rasulullah SAW melihat bahwa kondisi keimanan para sahabatnya sudah baik, sudah kuat, maka ziarah kubur dipersilahkan oleh Rasulullah.
Ziyaratul kubri tazkiratul akhirah, karena ziarah kubur kata Nabi bisa mengingatkan orang kepada hari akhirat, hari pembalasan. Tetapi perlu kita ingat bahwa al-amru ba'da nahyi lil ibahah. Dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa perintah setelah dilarang hukumnya mubah. Ya, jadi perintah setelah larangan hukumnya mubah. Ziarah kubur tadinya dilarang, lalu diperintahkan. Maka perintahnya itu tidak bersifat sunat apalagi wajib, tapi hanya bersifat mubah, sebuah perbolehan. Menjadi tidak baik, menjadi bid'ah ketika orang ziarah kubur dengan meminta kepada kuburan. Maka ziarah-ziarah yang seperti ini yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Ziarah kubur boleh ketika ziarah kubur mengingatkan kita kepada negeri akhirat. Makanya ketika kita masuk ke kompleks kuburan, apa yang kita katakan, Assalamualaikum ya ahlal diyar wa inna nahnu lalahiqun. Salam kepada ahli kubur, ahli diyar, rumah-rumah kuburan itu. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusulkannya. Jadi mengingatkan kita itu. Nah, perbuatan bid'ah itu tadi orang tidak mungkin akan bertaubat karena dia tahu bahwa dia adalah berbuat baik. Di Indonesia misalnya ada istilah teroris, ya. Para teroris membunuh orang yang tidak beralasan, yang membunuh orang yang mereka merasa itu adalah sebuah jihad. Bagaimana jihadnya, dari mana? Tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah jihad yang seperti itu. Dicontohkan berjihad di jalan Allah, tapi mereka berjihad melakukan teror di jalan Tamrin, kan? Padahal yang disuruh adalah berjihad wajahid fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Sebuah kebaikan, sebuah jihad, katanya setelah itu langsung jiwanya diterbangkan ke dalam surga. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau itu tidak mampu berbuat bid'ah tadi, tidak juga orang tergoda, maka iblis menurunkan untuk berbuat dosa besar. Macam-macam. Berbuat dosa besar itu ada dua bentuknya. Bisa melanggar perintah yang diperintahkan, atau berbuat melanggar larangan yang dilarang. Melanggar perintah yang diperintahkan misalnya tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, tidak mau berzakat dan sebagainya. Atau melanggar yang dilarang. Dilarang membunuh, dia membunuh. Dilarang mencuri, dia mencuri. Dilarang berzina, dia berzina. Dilarang minum minuman keras, dia minuman keras. Itu adalah perbuatan dosa-dosa besar. Imam Az-Zahabi mengelompokkan dosa besar itu ada 73 bentuk, baik dosa besar dalam bentuk melanggar larangan maupun dalam bentuk menghilangkan perintah, termasuk dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hati, misalnya hasad, membenci, berpikiran buruk dan sebagainya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kalau dosa besar tidak juga mampu, orang ini sudah kuat imannya, dia tidak mau melakukan dosa besar, maka syaitan dan iblis menurunkan lagi targetnya, diajak orang melakukan dosa-dosa kecil. Kalau berzina misalnya dilarang, dia tidak mau, maka disuruh berkumpul, disuruh membuka aurat. Dia tidak mau berzina tapi mau membuka aurat, dia diturunkan orang, oh kalau ini kan hanya aurat sedikit, silahkan buka, tidak apa-apa. Silahkan bercampur laki-laki dengan perempuan, silahkan ini, silahkan yang dosa-dosa kecil. Nah, iblis menurunkan lagi kepada dosa-dosa kecil. Kalaupun orang imannya kuat lagi sehingga dosa kecil pun dia bisa menangkis, maka iblis menurunkan lagi targetnya untuk melakukan hal-hal yang mubah, yang dibolehkan, yang tidak bermanfaat. Orang main HP, membuka Facebookan, Twitter, Instagram, main WA, mengomentari orang lain, atau duduk bercatur, badung, selama itu walaupun tadinya mubah, tapi bisa membawa kepada yang dosa kecil, bisa membawa kepada dosa besar. Tadinya orang hanya melihat Facebook, nanti ada melihat aurat, dosa kecil mestinya minimal, nanti melihat yang lebih berat, dosa besar dan seterusnya. Jadi iblis itu menggoda yang kecil-kecil, tapi orang nanti ada bawaannya.
tadinya berdom, tidak apa-apa, tapi akhirnya dia mau pakai taruhan. Setelah berdom rami, main catur rami, tidak melaksanakan salat. Jadi ada dampak-dampak ikutan berikutnya, walaupun pendekatannya adalah hal-hal yang mubah. Tapi minimal ketika kita melakukan yang mubah, kita tidak mengisinya dengan hal-hal yang baik. Tidak ada orang sambil berdom sambil bertasbih, subhanallah, langsung tidak ada, ya. Atau astagfirullah berzikir, tidak ada. Yang atau jarang sekali mungkin orang main Twitter, main game sambil baca Quran, itu tidak bisa. Hafalannya jarang, hampir tidak ada, ya. Bukan jarang ya, mungkin ada tapi sangat kecil. Jadi iblis di samping melakukan yang mudah dan bisa membawa kepada hal-hal yang yang makruh dan bahkan yang haram, minimal target dia adalah ketika melakukan yang mubah, dia tidak melakukan yang baik. Seberapa 60 menit kita melakukan hal yang mubah, maka 1 jam kita pasti tidak melakukan hal yang baik. Nah, itu di targetnya itu. Kalaupun itu orang yang mubah misalnya bisa diisi, orang ini luar biasa imannya kuatnya, iblis menurunkan lagi targetnya. Apa targetnya? Kerjakan, silahkan kamu beribadah, tapi dia alihkan dari beribadah yang pahalanya besar menjadi pahala yang lebih kecil, supaya manusia jangan banyak dapat pahala. Kalau banyak dapat pahala, ada kemungkinan dia nanti mudah masuk ke surga. Iblis tidak mau seperti itu. Apa contohnya? Contohnya kita bersedekah misalnya. Iblis pasti menggoda kita, jangan banyak bersedekah, sedikit aja. Kamu nanti bisa gini. Nah, itu dikurangi sedekahnya. Atau kalaupun kita mau bersedekah, objek sedekahnya bisa dialihkan. Ya, silahkan bersedekah kepada orang lain, jangan bersedekah kepada keluarga. Padahal bersedekah kepada keluarga, pahalanya jauh sedekah dan nilai silaturahmi. Jadi pahalanya lebih besar, ya, pahalanya lebih besar. Tapi orang kadang-kadang ada yang pelit dengan keluarganya, tapi dengan orang lain dengan loyalnya, dengan dermawannya. Dan itu adalah bagian dari strategi langkah-langkah setan untuk mengalihkan manusia dari berbuat yang banyak pahalanya menjadi berbuat yang sedikit pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah sebenarnya di antara langkah-langkah setan untuk mengajak kita agar semaksimal mungkin kita jangan selalu berada dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf ayat 67 ayat 18, iblis mengatakan la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis berjanji nanti, kata iblis, akan kugoda umat manusia itu dari depan mereka, min baini aydihim wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa min aymanihim, dari sebelah kanan, wa an syama'ihim, dan dari sebelah kiri. Iblis menggoda mereka dari berbagai arah itu, sehingga kamu tidak akan mendapati kebanyakan manusia itu menjadi orang yang bersyukur. Jadi kita bisa digoda oleh iblis itu ada dari 4 arah, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dan dari kiri. Iblis tidak bisa menggoda kita dari atas. Kenapa? Karena di atas adalah lambang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis tidak bisa menggoda dari lambang kebesaran Allah itu. Orang menyebut Allah itu biasanya di atas. Dari atas adalah lambang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iblis juga tidak bisa menggoda kita dari bawah. Kenapa? Karena itu adalah lambang kemuliaan dari manusia itu sendiri. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan, kata Allah, umat manusia itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Maka iblis tidak bisa menggoda dari atas dan dari bawah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tidak ada jalan lain bahwa kita harus menangkal godaan-godaan syaitan dari manapun datangnya, dengan berbagai langkahnya itu tadi. Iblis selalu menawarkan hebatnya. Bayangkan Nabi Adam saja tergiur mendekati satu pohon,
padahal hal yang dilarang hanya satu pohon. Allah selalu menawarkan yang baik, yang lebih baik dan lebih banyak ketika dia melarang sesuatu yang lebih sedikit. Ketika Allah melarang minum khamar, maka Allah membolehkan minum teh, minum kopi, minum susu, minum jus, minum sirup, dan minum air putih, dan minum minuman yang lain. Jus, berbagai jus boleh kita minum. Allah hanya melarang jangan minum khamar. Allah melarang babi, tapi Allah bolehkan, Allah halalkan berbagai macam lainnya. Allah halalkan sapi, kerbau, kuda, kambing, unta, bermacam-macam ikan, bermacam udang, siput, makanan-makanan dan sebagainya. Jadi ketika Allah larang satu, Allah akan berikan jalan keluar yang banyak bagi umat Islam. Maka kenapa dilarang ini? Untuk menjadi ujian bagi manusia, apakah manusia mau dan mampu mentaati apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu menghindari langkah-langkah syaitan dan kita tidak terganggu dan tidak tergoda oleh rayuan syaitan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafiran liman jahada bihi wa kafara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidul khalaiqi wal bashar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim kama barakta ala Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal muslimin wal muslimat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.